Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Ceria TV dimanapun Anda berada. Saya Billy Pranata kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Khusus. Dan pada edisi kali ini kita akan berbicara mengenai perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Rokan Hilir. Dalam membangun sebuah daerah tentunya diperlukan program-program efektif yang benar-benar dibutuhkan oleh daerah tersebut. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba mengupas apa saja program-program dan bagaimana penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Sudah bersama kami Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapak Zuhri SEMP. Apa kabar Pak Zuhri? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Zuhri sudah bergabung bersama kami untuk barangkali berdiskusi mengenai bagaimana sih proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mencapai visi misi Bupati Rokan Hilir. Nah, kalau boleh tahu secara umum Pak Zuhri, bagaimana sih apa saja program-program begitu ya, program-program strategis yang menjadi target pembangunan oleh Bupati Rokan Hilir sendiri? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tugas dan kewajibannya adalah membantu perencanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Sebagai awal dari sebuah perencanaan, kami memulai menyusun dokumen perencanaan yang kami namakan RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Rokan Hilir. Di dalam RPJMD tersebut telah disebutkan visi dan misi pemerintah kabupaten terpilih. Nah, sesuai dengan visinya yaitu menuju Rokan Hilir yang maju, religius dan berbudaya dengan infrastruktur yang memadai dan perekonomian yang baik. Nah, berdasarkan visi misi tersebut, maka program-program prioritas yang harus kita laksanakan dalam mencapai visi misi tersebut ada beberapa program prioritas, yaitu sesuai dengan tahun ini, tahun 2024. Merupakan penggalan tahun keempat, karena ini tahun keempat dari pemerintah terpilih, Pak. Ya. Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026, program strategi prioritas di tahun 2024 ini tertuang dalam tema RKPD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024. Nah, penyusunan RKPD ini kita mulai dengan musyawarah desa, musyawarah kecamatan, dan musyawarah tingkat kabupaten. Nah, setiap musyawarah kabupaten itu kami telah sampaikan tema pembangunan yang sesuai dengan RPJM yang ada. Nah, dari tema tersebut dapat kami simpulkan bahwa program strategis Pemda Rokan Hilir tahun 2024 itu mencakup yang pertama pelayanan kesehatan yang berkualitas. Karena apalagi sekarang kalau kita lihat dari stunting, Kabupaten Rokan Hilir ini tingkat stuntingnya masih tinggi, Pak. Masih 14,7%. Nah, ini sesuai target pemerintah, kan ini harus kita kurangi. Pada akhir tahun 2004 ini hanya 1 digit. Artinya di bawah 10. Nah, program strategi kedua yaitu tata kelola pemerintah yang handal serta pelayanan publik yang baik. Itulah program-program strategis untuk tahun 2024. Namun demikian, di samping bidang kesehatan, program strategis yang lainnya sesuai dengan visi yaitu bidang infrastruktur. Kenapa demikian? Karena di Rokan Hilir ini, infrastruktur yang ada di Rokan Hilir ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Terutama jalan-jalan antar kecamatan, jalan desa, yang pada prinsip saat ini masih banyak yang rusak, bahkan belum dibangun sama sekali. Nah, itu kalau untuk infrastruktur ini rutin setiap tahun kami prioritaskan di samping program-program yang ada setiap tahunnya, yaitu seperti tahun 2024 ini, yaitu bidang kesehatan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Baik, nah ini berkaitan dengan mekanisme perencanaan nih Pak Zuhri. Ini kan tadi dimulai dari musrembang dari bawah, akhirnya sampai ke tingkat kabupaten. Ini kan butuh proses yang ini dan juga barangkali ada koordinasi-koordinasi dengan lintas sektor mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Nah, ini kan seringkali terjadi
miskomunikasi begitu Pak Kadis, yang ini juga bagian dari kendala begitu ya, bagian dari kendala dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk mengakomodir keinginan-keinginan masyarakat yang dibawa oleh barangkali DPRD sebagai perpanjangan tangan masyarakat. Nah ini bagaimana, apakah memang kendala-kendala ini juga ditemukan dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh Bapeda sendiri untuk mencapai tadi visi misi yang sudah ditetapkan Pak Zuhri, seperti apa? Iya, baik. Nah kalau dalam sistem perencanaan memang kita punya kendala Pak ya. Dalam menyusun perencanaan mulai yang kami sampaikan tadi, mulai dari desa, kecamatan sampai ke kabupaten. Nah, proses itu tetap berjalan dengan baik. Hasil musrembang di tingkat kecamatan itu masih kita adakan forum OPD. Forum OPD. Ya. OPD memanggil dinas kecamatan-kecamatan terkait terhadap usulan-usulan yang disampaikan pada saat musrembang kecamatan. Nah, mana usulan yang sesuai dengan program-program yang ada di OPD tersebut. Nah, jadi apalagi dirinci lagi, dipertajam lagi. Kira-kira mana usulan yang disampaikan itu yang sesuai dengan OPD yang ada. Nah, itulah yang diprioritaskan di dalam penyusunan perencanaan pembangunan tersebut. Nah, kendala lainnya memang kalau terkait dengan pokir itu kita bahas bersama lagi Pak, dengan OPD-nya, dengan dewannya, dengan program yang sesuai dengan OPD yang disampaikan. Nah kalau itu sesuai dan besaran anggarannya bisa kita tampung, ya insya Allah kita terima. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, kita komunikasikan kembali Pak. Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan target pemerintah untuk mencapai visi misi Pak. Baik. Artinya memang kita temukan bahwasanya ada perbedaan keinginan dengan tujuan target-target yang ingin dicapai oleh pemerintah kabupaten itu sendiri, Pak Zuhri. Kalau perbedaan mungkin bisa jadi ada Pak. Tapi kita kan udah punya visi dan punya target, nah, yang harus kita kejar. Nah kita prioritaskan yang sesuai dengan target dan tujuan itu Pak. Itu yang kita utamakan masuk dalam perencanaan pembangunan. Nah kalau yang tidak sesuai itu kita punya punya dasar bahwa target yang ingin kita kejar, indikator yang ingin kita kejar pada tahun ini. Makanya program kegiatan harus mendukung apa yang ingin kita targetkan pada tahun ini. Mungkin Pak. Artinya kita mencoba memberikan penjelasan begitu ya Pak, karena ini kan nantinya pembahasan perencanaan ini juga sampai ke DPRD dan itu dibahas di tingkat badan anggaran gitu Pak. Yang ini juga menjadi mempunyai peran penting terhadap terlaksana atau tidaknya program yang sudah direncanakan begitu Pak Zuhri. Ya berkaitan ini memang prosesnya finalnya memang di DPR Pak ya. Nah proses-proses itu kan masing-masing OPD yang terkait dengan proses usulan tersebut kan menyampaikan argumentasi yang sesuai dengan tugas di masing-masing OPD Pak. Baik. Selama ini proses itu berjalan dengan baik, ya tidak ada permasalahan karena masing-masing memahami akan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Jadi kalau setiap ada proses itu kan DPR memanggil kami Pak. Nah kita bahas, akan kita berikan argumentasi yang sesuai dengan perencanaan kita ke depan. Dan itu selalu dilakukan. Ya, selalu dilakukan. Baik Pak Zuhri, ada kendala lain nggak yang barangkali juga menjadi hambatan barangkali oleh Bapeda sendiri sehingga memang program ini bahasanya akan terkendala begitu kalau dilaksanakan begitu Pak Zuhri? Ya, kalau berkaitan dengan kendala, ini kalau dilaksanakan Pak ya, tentu semuanya kita susun sebuah perencanaan itu yang baik, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau misalnya sebuah perencanaan tetap kita laksanakan dan asumsi kita bahwa perencanaan itu tidak dapat dilaksanakan, tentu tidak kita anggarkan. Jadi yang kita susun ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi yang ada, bisa dilaksanakan, itulah yang kita rencanakan. Untuk apa kita merencanakan suatu program dan kegiatan kalau diasumsikan tidak bisa dilaksanakan? Nah perkiraan kita adalah berdasarkan biaya, ketersediaan biaya itu yang
menjadi dasar dari sebuah perencanaan itu. Jadi kita merencanakan sesuatu sesuai dengan kemampuan pendanaan yang tersedia. Nah, di samping itu juga karena saat ini ada perubahan regulasi ya, perubahan regulasi yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan Pemda Rohel. Nah, program kegiatan yang sudah terakomodir di dalam APBD tidak dapat dilaksanakan karena regulasi yang tadi Pak. Jadi ada perubahan-perubahan. Nah, kalau itu kan di luar dugaan. Tidak bisa kita perkirakan sebelumnya, itu wajar-wajar saja. Itu mungkin Pak. Dan itu pendanaan dan kegiatan itu juga masih kadang-kadang sangat ketergantungan dari ketersediaan dana yang ada. Baik. Kalau boleh tahu Pak Zuhri, apa sih sebenarnya kendala terbesar yang seringkali ditemukan begitu ketika dalam menyusun sebuah perencanaan program begitu? Memang kita sadari sepenuhnya Pak, sebuah perencanaan itu kan didasarkan pada pendapatan yang ada, pada anggaran yang tersedia. Sementara pada saat ini tuntutan masyarakat, tuntutan kebutuhan pembangunan itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Sementara pendapatan kalau kita dari DBH semakin hari semakin turun. Nah, pendapatan secara umum memang Rokan Hilir itu tidak naik, tapi berkisar sekitar itu aja, tidak terlalu tinggi. Nah, itulah kendala-kendala yang besar mungkin. Sebenarnya tuntutan dari masyarakat itu terlalu tinggi. Itu. Jadi pendanaan ini merupakan masalah yang besar bagi kita semua dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Baik. Ada strategi khusus nggak dari Bapeda sendiri, Pak Zuhri, menyikapi yang tadi bahwasanya permintaan yang cukup banyak atau aspirasi yang cukup banyak dari masyarakat ternyata belum bisa diimbangi dengan kemampuan daerah untuk merealisasikan itu. Strategi apa yang kita pakai, Pak Zuhri? Ya, kalau strategi itu ke prosesnya Pak. Kami sudah sampaikan tadi, musrembang itu kan mulai desa disaring, musrembang kecamatan disaring. Nah, kita tanya langsung dengan desanya, dengan kecamatannya, kira-kira prioritasnya yang mana. Nah, setelah kita kumpulkan, setelah musrembang kecamatan, kita masih pertajam lagi. Itu forum OPD di masing-masing dinas. Selanjutnya dipertajam lagi di musrembang kabupaten. Nah, di musrembang kabupaten inilah Pak kita seleksi sesuai dengan kemampuan anggaran. Nah, dari sekian banyak usulan ini kita tanyakan kepada pihaknya yang mengusulkan. Nah, dari sekian ini mana yang lebih penting, mana yang paling utama? Tentu kita diskusikan bersama. Itu Pak. Baik. Artinya sudah mekanismenya sudah berjalan begitu Pak ya, sehingga memang apa yang menjadi prioritas akan didahulukan, disesuaikan dengan kemampuan anggaran itu sendiri. Baik Pak Zuhri, mungkin kita break dulu Pak Zuhri, nanti di segmen berikut kita akan coba kupas lebih dalam apa sih bahasanya, bagaimana Bapeda bisa melaksanakan program-program ini dan bagaimana proses koordinasi dengan OPD-OPD yang sebagai pelaksana program dari yang sudah disusun oleh Bapeda itu sendiri. Tetaplah bersama kami dalam program Dialog Khusus. Halo guys, sekarang Cira TV sudah bisa diakses di mana aja loh. Kamu tinggal download aplikasi Cira TV Streaming di Google Play Store. Caranya mudah banget. Pertama, kamu buka Google Play di smartphone kamu. Kemudian kamu search Cira TV Streaming. Kemudian kamu tekan tombol install. Tunggu hingga instalasi selesai. Selamat menonton. Pokoknya Cira TV 100% real, Wak. Halo guys,
Sekarang Cira TV sudah bisa diakses di mana aja loh. Kamu tinggal download aplikasi Cira TV Streaming di Google Play Store. Caranya mudah banget. Pertama, kamu buka Google Play di smartphone kamu. Kemudian kamu search Cira TV Streaming. Kemudian kamu tekan tombol install. Tunggu hingga instalasi selesai. Selamat menonton. Pokoknya Cira TV 100% real, Wak. Baik, kita kembali dalam program Dialog Khusus bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Zuhri SEMP. Tadi di segmen awal kita sudah jauh berbicara mengenai bagaimana sih mekanisme atau proses yang berjalan dalam penyusunan program-program pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir dan termasuk tadi kendala dan tantangan yang kemungkinan dihadapi selama proses perencanaan pembangunan itu. Nah, di segmen ini kita coba akan kupas bagaimana peran Bapeda sendiri dalam memastikan bahwasanya program-program yang sudah disusun bersama ini bisa terlaksana secara tepat, efisien dan efektif sesuai dengan target yang mungkin barangkali sudah ditetapkan, yakni sesuai dengan visi misi dari Bupati Rokan Hilir itu sendiri. Pak Zuhri, seperti apa? Apakah memang ada peran dari Bapeda sendiri untuk bahasanya ikut mengawasi, ikut memastikan bahwasanya perencanaan yang sudah disusun ini harus dijalankan oleh seluruh OPD terkait? Baik, ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang telah kita rencanakan bersama OPD terkait di pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Sebenarnya apa yang kita rencanakan itu kan harus kita laksanakan, Pak. Tentu usulan-usulan perencanaan itu terhadap kegiatan-kegiatan yang mampu kita laksanakan sesuai dengan fungsi dari masing-masing OPD tersebut. Nah, tentu OPD-nya telah siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka disampaikan usulannya. Tak mungkin kegiatan yang diusulkan tidak dapat dilaksanakan. Insya Allah selama ini seluruh program kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD itu bisa dilaksanakan. Nah, fungsi kami di Bapeda di samping melakukan perencanaan ada evaluasi, Pak. Evaluasi. Ya. Maka evaluasi ini kami lakukan setiap triwulan. Nah, setiap triwulan kami harus menerima laporan dari OPD terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, berapa persen fisiknya, berapa persen relasi keuangan ya. Relasi keuangannya. Nah, ini berdasarkan evaluasi inilah kita kadang-kadang menyampaikan dan memanggil OPD yang kenapa kegiatan ini kalau seandainya itu kegiatan tidak berjalan. Dan ini juga menjadi evaluasi kami dalam perencanaan ke depannya, Pak. Kalau seandainya banyak OPD yang tidak mampu menjalankan kegiatan, evaluasi ke depannya itu kami pertimbangkan untuk memasukkan usulan-usulan yang disampaikan oleh OPD tersebut. Nah, itu, Pak. Jadi ada seperti ini nggak, Pak Zuhri? Bahwasanya kan seringkali ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam selama proses pelaksanaan program itu berjalan. Seperti tadi kita sebutkan bahwasanya ada beberapa kendala seperti regulasi yang tiba-tiba berubah. Kemudian ada hal-hal yang mendesak dilakukan. Contohnya ketika pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa waktu lalu yang membuat terjadinya bahasanya refocusing anggaran. Nah, hal-hal ini seperti apa kita mengantisipasinya, Pak Zuhri? Ya, baik. Kalau yang seperti itu, ini kan bencana alam, alam yang tidak bisa kita perkirakan sebelumnya. Nah, tentu kalau memang ini terjadi, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat itu. Nah, bagaimana kalau memang kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan karena adanya gangguan alam atau bencana alam, hal itu wajar-wajar saja karena ini di luar kemampuan kita sebagai manusia. Tapi kalau seandainya kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan tanpa ada gangguan alam atau memang kondisinya memang biasa saja, ini yang menjadi evaluasi kita terhadap OPD tersebut, Pak. Baik. Nah, ini dalam proses Bapeda, dalam proses pelaksanaan program-program perencanaan pembangunan tadi, Pak Zuhri, yang sering kali barangkali ditemukan oleh Bapeda sendiri seperti apa terkait
terkendalanya sebuah program itu dijalankan oleh OPD? Apa yang biasanya menjadi penghambat sehingga OPD ini tidak bisa menjalankan program sesuai dengan target barangkali yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah sendiri? Terhadap program kegiatan yang ada di OPD, sebagaimana kami sampaikan dari awal, Pak, semua kegiatan yang telah kita rencanakan itu diperkirakan sudah mampu dilaksanakan. Tidak mungkin kita melaksanakan kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan, tidak mampu dilaksanakan oleh OPD-nya. Tentu adalah segala program prioritas yang sesuai dengan kemampuan OPD. Jadi apa yang kita anggarkan itu sudah sesuai dengan kemampuan daripada masing-masing OPD untuk melaksanakan program-program yang diusulkannya. Di samping permasalahan pendanaan, kendala yang sering kita temui dalam perencanaan ini adalah berdasarkan ketersediaan data yang ada. Sebuah perencanaan yang baik kita harus punya data, ya, data tentang kegiatan yang akan kita lakukan. Tetapi data sektoral yang ada kadang-kadang tidak lengkap dari OPD, hingga kita tidak, misalnya gini, data anak SD berapa orang, nah, data sekolah berapa orang, nah, kita tidak dapat data yang lengkap hingga perencanaan itu bisa tergendala dengan kondisi yang demikian. Hal ini menyebabkan sulitnya mengukur dampak dari program kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga perencanaan yang selanjutnya menjadi kurang tepat sasaran dalam menentukan target indikator. Perlu lihat dari data existing yang ada. Nah, itu saya sebutkan data sektoral tadi. Apabila data tersebut tidak akurat tersedia dengan baik, maka proses perencanaan akan sangat sulit dilakukan untuk menciptakan program kegiatan yang mampu mengatasi permasalahan yang hadapi masyarakat maupun mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kepala daerah dalam mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir. Baik, kalau boleh tahu Pak, dari hasil evaluasi kita dari Bapeda sendiri, persentase keberhasilan pelaksanaan program yang sudah direncanakan itu boleh tahu dari evaluasi berapa capaiannya Pak? Ya. Kalau kami melihat mengevaluasi selama ini, persentase capaiannya cukup lumayan. Pada umumnya telah mencapai di atas 80%. Artinya kalau dari segi fisik, realisasi fisik di atas 80%. Artinya kegiatan-kegiatan tersebut sudah hampir siap. Nah, realisasi keuangan demikian juga, Pak. Nah, jadi boleh dikatakan semua pelaksanaan kegiatan itu berjalan di lapangan sesuai dengan harapan dan tujuan kita, Pak. Artinya kita menilai perencanaan yang sudah kita lakukan ini sudah sesuai dengan harapan yang kita inginkan, begitu Pak Zuhri? Iya, sudah. Karena kita selalu menilai rencana begini, hasilnya harus begini. Ya. Nah, berkaitan dengan hasil evaluasi yang dilakukan selama ini Pak Zuhri, ini kita sifatnya laporannya kemana? Apakah laporan langsung ke Bupati atau kita evaluasi sendiri antar OPD dulu atau seperti apa? Ya. Kami mengevaluasi sendiri dan hasilnya kami serahkan kepada pimpinan. Nah, karena selalu ada rapat-rapat mempertanyakan realisasi keuangan. Nah, kami sampaikan itu Pak, setiap ada pertemuan pembahasan tentang evaluasi ini. Jadi hasilnya memang kita sampaikan kepada pimpinan. Itu untuk menjadi bahan pertimbangan pada perencanaan ke depan. Baik. Kita break lagi nih Pak Zuhri. Nanti mungkin di segmen terakhir kita bicara apa sih target-target ke depan dari Bapeda sendiri sehingga memang program yang sudah direncanakan ini benar-benar efektif berjalan, Pak Zuhri. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus. Guys, sekarang Cerah TV sudah bisa diakses di mana aja loh. Kamu tinggal download aplikasi Cerah TV Streaming di Google Play Store. Caranya mudah banget. Pertama, kamu buka Google Play di smartphone kamu. Kemudian kamu search Cerah TV Streaming. Kemudian kamu tekan tombol install. Tunggu hingga instalasi selesai. Selamat menonton. Pokoknya Cerah TV 100% real, Wak.
Halo guys, sekarang Cira TV sudah bisa diakses di mana aja loh. Kamu tinggal download aplikasi Cira TV Streaming di Google Play Store. Caranya mudah banget. Pertama, kamu buka Google Play di smartphone kamu. Kemudian kamu search Cira TV Streaming. Kemudian kamu tekan tombol install. Tunggu hingga instalasi selesai. Selamat menonton. Pokoknya Cira TV 100% Riau, Wak. Baik pemirsa Ceria TV dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung diskusi pada kesempatan kali ini bersama Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Bapak Zuri SEMP. Nah di segmen kali ini, di segmen terakhir ini kita akan berbicara mengenai target-target ke depan dari Bapeda Rokan Hilir untuk memastikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir benar-benar memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat Rokan Hilir. Nah, seperti apa strategi ataupun target yang akan dilakukan? Kita coba tanya Pak Zuri. Pak Zuri, bagaimana ke depan langkah-langkah yang akan dilakukan ataupun target-target yang akan ditetapkan oleh Bapeda sendiri untuk memastikan program-program pemerintah Kabupaten Rokan Hilir benar-benar berjalan dan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri? Baik, terima kasih. Nah, berkaitan dengan target ke depan. Target Bapeda ke depan adalah menyusun suatu dokumen perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pembangunan ke depan. Nah, karena ini di akhir tahun, boleh katakan periode terakhir ya pemerintahan masa jabatan bupati bupati, tentu ke depannya kita kembali menyusun sebuah dokumen perencanaan yaitu RPJMD. Nah, itu. Namun demikian, karena ini masih tahun 2024, maka perencanaan yang harus kita lakukan, kita mau evaluasi sesuai apa yang telah digariskan di dalam RPJM. Itu ada target, ada indikator yang ingin kita kejar di dalam RPJM itu. Nah, kita coba evaluasi dari indikator-indikator yang ada, berapa capaian telah kita capai. Nah, kalau itu rendah, maka program ke depan kita mengejar target-target yang rendah ini, indikator-indikator yang rendah ini untuk mencapai visi misi. Nah, itulah tugas Bapeda, mengkaitkan target yang telah kita tetapkan dalam RPJM dengan perencanaannya di Bapeda. Jangan sampai nanti target dan indikator yang telah kita susun di dalam RPJM ini capaiannya rendah. Artinya kalau ini rendah kan kita kurang berhasil dalam proses pembangunan. Makanya dengan evaluasi itu kita bisa mentargetkan mana indikator yang belum tercapai. Itulah target utama kita untuk mencapai misi-misi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Karena ini tahun ini, apalagi ini tahun terakhir tahun politik Pak ya, tahun politik. Di tahun ini juga kita memasuki pemilihan bupati kembali, kemudian serentak. Tentu kita harus siapkan program-program yang sesuai dengan proses pemilihan ke depannya. Nah, kita ingin cepat supaya target yang ditetapkan bupati itu tercapai. Jangan nanti dalam pilkada dinilai bahwa pemerintahannya kurang berhasil dalam proses pembangunan. Nah, kita melihat target mana yang belum tercapai. Itu yang kita utamakan ke depan dalam proses perencanaan. Baik, ada harapan khusus nggak Pak Zuhri terhadap OPD khususnya sebagai perpanjangan tangan bupati dan wakil bupati begitu ya, agar program ini bisa berjalan, apalagi tadi bahasanya tadi ada kekhawatiran di tahun politik ini ada seperti gangguan-gangguan begitu ya, gangguan-gangguan situasi politik yang membuat program ini terkendala dalam pelaksanaannya nih Pak Zuri. Ya, kalau soal terkendala Mbak, sebagaimana tadi kita sampaikan di awal bahwa proses perencanaan itu kan tetap kita perhitungkan itu bisa terlaksana. Yep. Nah,
Kalau ada kendala tentu kita tidak akan melaksanakan kegiatan tersebut. Tapi insya Allah selama ini proses perencanaannya, kalaupun terkendala hanya kecil sekali kendalanya Pak. Semua yang kita rencanakan dalam proses untuk pembangunan terutama fisik itu sudah berjalan dengan lancar. Artinya tidak akan terpengaruh perencanaan program ini dengan kondisi perpolitikan yang barangkali saat ini musim politiknya, tahun politiknya begitu Pak. Insya Allah kalau masalah politik tidak mempengaruhi proses perencanaan, karena proses perencanaan kan di luar dari lingkungan politik. Kita tetap melaksanakan perencanaan sesuai dengan RPC yang telah kita susun. Baik. Itu Pak. Ya. Baik. Ada harapan lagi Pak Zuhri terhadap perencanaan pembangunan ini sehingga memang program-program bisa berjalan terhadap OPD khususnya? Ya, kalau harapan memang selalu ada Pak ya. Karena gini, sebuah proses pembangunan itu kita laksanakan berdasarkan kemampuan pendapatan. Pendapatan. Sementara di saat sekarang tuntutan pembangunan itu semakin hari semakin tinggi. Baik. Nah, sementara pendapatan sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, semakin hari kadang-kadang boleh dikatakan semakin menurun. Tuntutan semakin besar. Nah, dari kondisi yang demikian kami selalu memprioritaskan yang mengarah pada pencapaian visi misi. Nah, itu harap kami. Nah, OPD insya Allah selama ini mendukung dan mampu melaksanakan kegiatan yang telah kita rencanakan dengan baik. Baik. Itu tadi barangkali ya pemirsa Ceria TV dimanapun Anda berada, peran dan fungsi Bapeda Rokan Hilir termasuk program-program yang sudah disiapkan dan bagaimana proses perencanaan program itu berjalan, termasuk barangkali tadi sudah diungkapkan kendala, tantangan yang biasanya dihadapi dalam proses perencanaan dan juga pelaksanaan program tersebut. Nah, meskipun di situasi tahun politik tahun ini Bapeda memastikan bahwasanya program-program yang sudah disusun itu akan berjalan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah begitu yang sudah ditetapkan. Dan mudah-mudahan dari penjelasan ini masyarakat juga semakin memahami ini Pak Zuhri bahwasanya seperti inilah kondisinya proses perencanaan dan pelaksanaan program di Kabupaten Rokan Hilir. Baik, terima kasih Pak Zuhri sudah berbagi bersama kami di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi baru bagi masyarakat dan masyarakat akan semakin memahami kondisi pemerintahan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Baik, demikian dialog kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Anda dapat memahami dan menambah wawasan Anda dalam mengenal proses pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir itu sendiri. Saya Billy Pranata undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.